Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan hidup seorang pemuda bernama Bagas. Dia dulu adalah seorang pengusaha muda yang penuh harapan, namun sekarang hidupnya berubah menjadi suram. Usahanya yang dulu maju pesat kini hancur lebur. Perdagangan bahan bangunan yang dia jalani bangkrut akibat utang yang menumpuk dan pesaing yang lebih kuat. Setiap hari Bagas dihantui tagihan, surat-surat peringatan, dan ketakutan akan kehilangan rumah yang sudah ia cicil bertahun-tahun. Hidupnya mulai terisolasi. Teman-temannya yang dulu ramai kini menjauh, dan keluarganya terutama adik perempuannya Siti mulai kehilangan harapan kepadanya. Bagas merasa terjebak, terkurung di dalam lingkaran kesulitan yang tak pernah berakhir. Suatu sore yang suram, Bagas duduk termenung di beranda rumahnya, memandang pohon-pohon yang mulai merangas karena musim kemarau. Suara angin yang berhembus pelan dan suara jangkrik yang monoton membuat suasana semakin sunyi. Di luar sana, kehidupan berjalan normal, tetapi di dalam dirinya ada kekosongan yang semakin dalam. Di sanalah ia mendengar bisikan pertama tentang Pak Samin, seorang dukur yang konon bisa memberikan jalan keluar dari segala kesulitan dengan cara yang tidak biasa. Rumor tentang Pak Samin beredar di kalangan orang-orang desa. Dia dikenal sebagai dukun sakti yang telah membantu banyak orang mendapatkan kekayaan melalui cara-cara yang tak lazim. Ada yang berkata, ia memiliki hubungan dengan makhluk gaib, terutama Nyi Blorong, seorang wanita ular yang terkenal dalam legenda pesugihan. Namun, tak banyak yang berani bertanya lebih jauh karena takut akan akibatnya. Malam itu, dalam keputusasaan Bagas memutuskan untuk mencari Pak Samin. Dengan langkah yang berat, ia menuju gubuk yang terletak jauh di tepi desa, dekat dengan hutan. Gubuk itu terpencil, dikelilingi oleh pepohonan yang tampak lebih gelap dan menakutkan dari biasanya. Setiap langkah Bagas terasa semakin berat, seperti ada yang mengawasi. Ketika sampai di depan pintu gubuk, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana malam yang sunyi sekali, tak ada suara binatang atau angin. Bagas mengetuk pintu, dan dalam beberapa detik pintu terbuka perlahan. Di balik pintu berdiri seorang pria tua dengan tatapan tajam dan misterius. Dia adalah Pak Samin. Wajahnya keriput, namun matanya memancarkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bagas merasa ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya saat melihat Pak Samin. Pak Samin mengundang Bagas masuk. Gubuk itu gelap dan hanya diterangi oleh cahaya lilin yang bergetar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. "Kenapa kau datang kemari, anak muda?" tanya Pak Samin dengan suara berat namun terdengar sabar. Bagas menceritakan kisahnya, utang yang menumpuk, usaha yang gagal, dan keputusasaan yang mencekiknya. Pak Samin mendengarkan dengan seksama tanpa interupsi, kemudian menarik napas panjang. "Kau tahu, tak semua jalan keluar itu baik. Kadang kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk apa yang kita inginkan," kata Pak Samin dengan nada yang dalam. "Kau mendengar tentang Nyai Blorong, bukan? Dia bisa memberimu kekayaan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Banyak yang mencarinya, tapi hanya sedikit yang selamat. Kalau kau berani, aku akan tunjukkan padamu." Pak Samin menjelaskan ritual tersebut. Untuk mendapatkan kekayaan dari Nyi Blorong, Bagas harus melakukan sebuah perjanjian. Sebagai gantinya, ia akan diberi harta yang melimpah. Namun ada syarat yang sangat berat. Setiap malam Jumat Kliwon, Bagas harus datang ke tempat tertentu di hutan dan membawa sesajen sebagai tanda pengabdian. "Ketahuilah, setiap kali kau mengambil satu dari Nyi Blorong, sesuatu yang lebih berharga akan hilang darimu," kata Pak Samin menatap Bagas dengan tajam. Bagas tidak peduli. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, keluar dari kemiskinan. Kekayaan akan menyelesaikan segalanya. Akhirnya Bagas setuju untuk melakukan ritual tersebut. Dengan penuh harapan, ia mengikuti petunjuk Pak Samin. Meski di dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh. Malam itu, Bagas merasa detak jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Setelah pertemuannya dengan Pak Samin, ia dipenuhi perasaan campur aduk antara rasa takut,
yang mengintai dan harapan yang membara. Sesuatu yang besar sedang menantinya, dan Bagas merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk keluar dari keterpurukan. Dengan langkah mantap ia melangkah masuk ke dalam gua angker yang Pak Samin sebutkan. Gua ini berada jauh di dalam hutan, dikelilingi pepohonan rimbun yang semakin gelap seiring berjalannya waktu. Hanya suara langkah kaki yang terdengar dan udara terasa semakin berat. Meskipun Bagas sudah sering mendengar cerita horor tentang tempat ini, malam itu dia tidak bisa mundur. Ada sesuatu yang menuntutnya untuk melangkah lebih jauh. Ketika akhirnya sampai di mulut gua, Bagas merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Suara-suara di hutan tiba-tiba menghilang, dan hanya ada keheningan yang mencekam. Pak Samin sudah menunggunya di dalam gua. Pak Samin tidak banyak bicara, hanya memberinya beberapa instruksi dengan suara rendah. Ini adalah kesempatanmu untuk mengubah takdirmu, Bagas. Tapi ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap keputusan ada harganya, kata Pak Samin. Matanya yang tajam menatap Bagas dengan serius. Bagas hanya mengangguk. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, kekayaan yang akan membebaskannya dari jeratan utang dan mengembalikan harga dirinya di mata keluarganya dan teman-temannya. Pak Samin mengarahkan Bagas ke bagian terdalam gua, di mana ada sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala dengan cahaya terlarang. Pak Samin mulai menyalakan dupa dan asap-asap hitam mulai menyebar ke udara. Dengan suara sorak Pak Samin mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dikenal oleh Bagas. Suasana semakin tegang dan langkah kaki Bagas terasa semakin berat, seolah-olah ada yang menarik tubuhnya ke dalam ritual ini. Saat mantra terakhir diucapkan, sebuah suara lirih terdengar dari dalam kegelapan gua. Suara itu berasal dari Nyi Blorong. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari dalam kegelapan gua. Bagas menelan ludahnya. Di depan matanya berdiri sosok wanita cantik dengan kulit putih pucat, rambut panjang terurai, dan mata yang berkilau seperti emas. Namun tubuhnya setengah ular dengan sisik-sisik hitam yang berkilau di bawah cahaya lilin. Nyai Blorong menatap Bagas dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat ke dalam jiwanya. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Kau datang untuk mencari kekayaan, Bagas. Tapi ingat, tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Apa yang aku berikan akan selalu ada harga yang harus dibayar. Bagas merasakan udara di sekitarnya semakin berat. Hatinya berdegup kencang, namun di sisi lain ada rasa penasaran yang besar. Nyi Blorong tersenyum, namun senyum itu terasa dingin, seperti ada sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di baliknya. Nyai Blorong menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukan oleh Bagas. Setiap bulan, Bagas harus memberikan sesajen kepada Nyai Blorong sebagai simbol pengabdian, termasuk manusia hidup yang akan menjadi tumbal untuk menjaga agar kekayaan tetap mengalir. Syarat itu sangat berat, tetapi Bagas merasa tidak ada pilihan yang lain. Nyai Blorong mendekat dan dengan gerakan cepat dia mencium kening Bagas. Saat itu, sebuah sisik besar muncul di kulit Bagas. Tepat di dahinya seolah menjadi tanda kutukan yang mengikat dirinya pada dunia Nyai Blorong. Aku memberimu kekuatan dan kekayaan, tapi ingat, tak ada yang bisa terlepas dari kutukan ini. Bisik Nyai Blorong di telinga Bagas selalu menghilang ke dalam kegelapan gua. Saat setelah Nyai Blorong menghilang, Bagas merasakan tubuhnya sedikit berubah. Dia merasa lebih kuat, lebih bersemangat, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa seperti tak terkalahkan. Setelah malam ritual di gua, kehidupan Bagas berubah secara drastis. Kekayaan yang dijanjikan Nyi Blorong mengalir begitu saja. Tanah dan bangunan yang dia beli nilainya melambung, dan dia bisa membeli barang-barang mewah yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Rumahnya yang semula sederhana kini berubah menjadi megah, dipenuhi dengan furnitur barang yang berharga. Namun meskipun hidupnya semakin nyaman secara materi, hati Bagas terasa semakin kosong. Ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan setiap kali ia menatap uang yang menggunung di rumahnya. Terkadang, saat ia berada di tengah keramaian, ia merasa sangat kesepian. Di balik kesuksesannya yang luar biasa, ada sesuatu yang tidak bisa ia raih.
Dia sering terbangun di tengah malam, terengah-engah dengan keringat mengalir deras di tubuhnya. Suara desisan ular selalu menggema di telinganya, mengingatkan pada ikatan yang telah ia buat dengan Nyi Blorong. Siti, adik perempuan Bagas, mulai melihat perubahan aneh pada kakaknya. Meskipun Bagas tidak mengutarakan apapun tentang ritual yang ia lakukan, perubahan drastis dalam hidupnya terlihat jelas. Bagas yang dulu sederhana dan peduli pada keluarga kini menjadi lebih tertutup dan sombong. Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika kakaknya mulai mengabaikan nasihatnya dan memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang kaya dan dunia malam yang penuh gemerlap. Siti mencoba mengingatkan Bagas akan jalan yang benar, tapi semakin ia mencoba, semakin besar jarak antara mereka. Bagas seringkali marah dan memarahinya tanpa alasan yang jelas. Dia menjadi terobsesi dengan kekayaannya dan semakin merasa tidak butuh bantuan atau peringatan dari siapapun, bahkan dari keluarga terdekatnya. Siti merasa bahwa kakaknya telah berubah menjadi seorang yang asing yang tidak lagi peduli dengan kebaikan atau moral. Keinginannya untuk membantu kakaknya kembali pada jalan yang benar semakin kuat. Tapi semakin ia berusaha, semakin sulit untuk mendekati Bagas yang sudah terperangkap dalam dunia baru yang gelap. Setiap malam Bagas dihantui oleh mimpi buruk yang semakin mengerikan. Dalam mimpinya ia selalu berada di tempat yang gelap, dikelilingi oleh ular-ular besar yang menari-nari di sekelilingnya. Bagas mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat dan langkahnya terhalang oleh dinding-dinding tak terlihat yang semakin mendekat. Di tengah ketakutannya, ia mendengar suara desisan Nyai Blorong yang semakin mendekat. Dan dalam mimpi itu Nyi Blorong selalu mengingatkan Bagas bahwa segala kekayaan yang ia nikmati adalah harga dari jiwa yang harus dibayar. Bagas sering terbangun dari mimpi-mimpi itu dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi biasa, rasa takut yang mengikutinya begitu nyata. Mimpi itu semakin mengganggu pikirannya dan semakin ia mencoba melupakan, semakin sering mimpi itu datang. Suara desisan ular di dalam mimpinya mulai terdengar di dunia nyata, mengisi setiap sudut rumahnya dengan ketakutan yang tak bisa ia hindari. Setiap malam semakin banyak orang-orang yang dikenalnya mulai mengalami nasib buruk. Mereka jatuh sakit, kecelakaan, atau mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dan meskipun Bagas merasa ngeri, dia tidak bisa mundur lagi. Kutukan itu telah mengikat dirinya pada Nyi Blorong. Siti yang merasa ada yang tidak beres mulai mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. Ia mulai mencarinya dengan bertanya kepada orang-orang pernah dekat dengan Bagas. Namun mereka semua takut untuk berbicara. Mereka hanya menghindar atau mengungkapkan ketakutan mereka akan kekayaan Bagas yang datang secara misterius. Suatu hari Siti mendengar kisah tentang Pak Samin, dukun yang konon pernah memberikan kekuatan kepada orang-orang desa yang membutuhkan. Siti merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakaknya. Ia mencari informasi tentang Pak Samin dan akhirnya menemukan jejak-jejak yang mengarah ke gua yang sama tempat Bagas melakukan ritual dengan Nyai Blorong. Siti memutuskan untuk melakukan perjalanan ke gua tersebut, berharap bisa menemukan cara untuk menghapus kutukan yang mengikat kakaknya. Di sepanjang perjalanan, Siti merasakan kehadiran yang tidak wajar. Udara terasa semakin dingin, dan bayangan ular-ular besar selalu tampak melintas di depan matanya. Namun ia tetap melanjutkan langkahnya, karena hanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bagas, membebaskannya dari kutukan yang tak terlihat. Siti berdiri di mulut gua. Matanya menatap gelapnya jalan yang terbentang di depannya. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah gua itu sendiri menguji ketabahannya. Suara desisan ular semakin keras terdengar, menggema di seluruh dinding gua. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Nyi Blorong, makhluk yang kini mengikat kakaknya dengan kutukan, merupakan lawan yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Meskipun rasa takut memenuhi hatinya, ada rasa tekad yang menguat dalam dirinya. Ia tidak bisa mundur, karena hanya satu yang ia inginkan, yaitu menyelamatkan kakaknya. Saat semakin dalam Siti berjalan,
ia merasakan udara di sekitarnya berubah. Suhu gua yang sebelumnya dingin kini terasa menyengat. Ia bisa merasakan kekuatan gaib yang mengalir melalui dinding-dinding gua. Seolah ada kekuatan gelap yang menunggu untuk menyerang. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Namun, ia terus maju. Meski di setiap sudut gua, bayangan ular besar seakan siap menyergap. Hingga akhirnya Siti sampai di sebuah ruangan besar di dalam gua, di mana Nyi Blorong telah menunggunya. Begitu Siti melangkah ke dalam, suasana tiba-tiba berubah sangat tegang. Nyi Blorong muncul dari kegelapan. Sosoknya begitu menakutkan, dengan tubuh ular yang panjang dan bersisik hitam mengkilap. Serta wajah cantiknya yang kini tampak penuh kebencian. Matanya berkilauan seperti emas yang bercampur dengan kekuatan jahat. Siti tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Nyi Blorong sudah mengetahui kedatangannya. Dengan suara yang dalam dan penuh kekuatan, Nyi Blorong mulai merapal mantra. Dan tiba-tiba dari sekelilingnya muncul ular-ular besar yang berputar mengelilingi Siti. Serangan pertama datang dari ular-ular itu yang bergerak cepat, menyerang dengan kekuatan luar biasa. Siti berusaha menghindar dan melawan dengan segala kekuatannya. Ia melompat ke samping, menghindari cengkraman ular-ular yang mencoba mencapainya. Dalam pertempuran ini, Siti harus menggunakan segala yang ia pelajari dalam perjalanannya. Kekuatan tekad yang tak tergoyahkan. Nyi Blorong terus melancarkan serangan dengan mengendalikan ular-ular besar yang melilit dan menggulungkan tubuhnya mereka dengan kuat. Dalam sekejap Siti merasa tubuhnya mulai kelelahan. Tetapi ia tidak boleh mundur. Dengan keberanian yang mendorongnya, ia mencari peluang untuk melawan. Hingga akhirnya pada suatu momen Siti berhasil menghancurkan salah satu ular besar dengan batu tajam yang ia temukan di lantai gua. Namun, Nyai Blorong tertawa, menyaksikan bagaimana usaha Siti hanya menghambat sedikit saja kekuatannya. Saat pertarungan semakin sengit, Bagas tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Suara desisan ular itu membuatnya tersadar, dan meskipun dia ingin berlari menjauh, sesuatu yang lebih besar menariknya untuk kembali ke gua. Terlepas dari rasa takut yang masih membayangi dirinya, Bagas tahu bahwa ia harus melawan kutukan yang telah mengikatnya. Ia berlari menembus kegelapan hutan. Matanya bertekad untuk sampai ke gua tempat Siti sedang bertarung. Dalam perjalanan itu, pikirannya terus dihantui oleh bayangan Nyi Blorong, dan rasa bersalah mulai menggerogoti dirinya. Ia sadar bahwa kutukan itu bukan hanya sekedar memberinya kekayaan, tapi juga merusak jiwanya, dan kini kutukan itu mengancam nyawa adiknya. Setibanya di gua, Bagas merasakan hawa yang begitu berat, seolah seluruh tempat itu dipenuhi oleh kegelapan yang mempengaruhi pikirannya. Saat ia melihat Siti terdesak oleh ular-ular besar, perasaan bersalah yang menggerogoti hatinya berubah menjadi tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan adiknya mati begitu saja. Dalam satu momen keberanian, Bagas berteriak melangkah maju menantang Nyi Blorong. Ia merasakan ikatan kutukan di tubuhnya semakin kuat, dan di saat yang sama energi yang mengalir dalam dirinya seperti meledak. Semua kekayaan dan kekuatan yang dia dapatkan kini terasa seperti beban berat yang menjeratnya. Dengan penuh amarah, Bagas menghancurkan salah satu ular yang mencoba menyerang Siti. Ketika itu ia merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Sisik hitam yang muncul di tubuhnya kini mulai melukai kulitnya sendiri, meresap seperti racun yang menggerogoti tubuhnya. Nyi Blorong yang melihat Bagas melawan kutukan menunjukkan senyum puas. Ia tahu kekuatan kutukannya memang tidak mudah untuk diatasi. Dalam sekejap Nyi Blorong mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih menakutkan. Sosok ular raksasa yang melilit seluruh ruangan gua, menantang Bagas untuk menghadapi dirinya. Dengan napas terengah-engah, Bagas bertekad untuk mengalahkan Nyi Blorong dan memutuskan ikatan kutukannya. Dalam pertempuran yang semakin sengit, Nyi Blorong memberi tantangan terakhir untuk menghancurkan sisik utama yang berada di jantung kekuatannya. Sisik tersebut yang terletak di tengah tubuh ular besar Nyi Blorong adalah sumber utama dari semua kekuatannya. Meskipun dengan badan yang penuh luka, ia akhirnya melompat ke arah tubuh ular raksasa Nyi Blorong, berusaha meraih sisik utama yang bersinar terang di tengah tubuh makhluk itu. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Bagas berhasil meraih sisik utama dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Begitu sisik itu hancur, tubuh Nyi Blorong menggeliat kesakitan.
dan kekuatan gelap yang mengikat Bagas mulai terlepas. Namun, ketika itu juga Bagas merasakan tubuhnya semakin lemah. Kutukan yang telah lama mengikatnya kini mulai melepaskan cengkramannya. Tapi untuk bisa benar-benar bebas, Bagas harus mengorbankan segala kekuatan yang dimilikinya. Setelah menghancurkan sisik utama Nyi Blorong, seluruh gua itu bergetar hebat. Makhluk ular raksasa itu menggeliat dengan keras, seolah-olah tubuhnya terbelah menjadi dua. Suara desisan yang tadi mengerikan kini berubah menjadi jeritan kesakitan yang menggema, sebelum akhirnya terhenti dalam keheningan yang mencekam. Bagas terjatuh, tubuhnya hampir tak bisa bergerak, keringatnya bercucuran dan napasnya terenggah-enggah, seakan-akan dunia ini hampir berakhir untuknya. Namun setelah waktu yang terasa sangat lama, Bagas merasakan ada sebuah cahaya yang menyinari tubuhnya. Siti yang tak jauh dari situ berlari mendekat melihat kakaknya yang terluka parah. Perlahan-lahan ia membantu Bagas bangkit. Dengan penuh kesabaran dan perhatian, Siti membimbing kakaknya untuk keluar dari gua yang kini mulai kehilangan kekuatannya. Bersama-sama mereka berjalan dari gua. Bagas merasakan perubahan besar di dalam dirinya. Kutukan yang telah lama mengikatnya selama ini kini terlepas. Dan meskipun tubuhnya lemah, hatinya terasa jauh lebih ringan. Bagas tahu bahwa kesusahannya di masa lalu adalah hasil dari kutukan yang harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi. Dan sekarang dengan keberanian Siti, ia bisa merasakan kebebasan sejati. Namun, meskipun Bagas mulai pulih, ada hal yang tidak bisa ia lupakan. Kehilangan yang tak tergantikan. Dalam perjuangannya untuk menghapus kutukan dan menyelamatkan adiknya, Bagas sadar bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Kekayaan yang dulu membuatnya buta semakin terasa sia-sia. Kehilangan orang-orang yang dulu dekat serta perubahan yang terjadi pada Bagas adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Meskipun begitu, Siti menyadari bahwa cinta keluarga adalah hal yang tidak pernah tergantikan. Dan ia tidak akan pernah menyerah untuk menjaga Bagas tetap berjalan di jalan yang benar. Setelah keluar dari gua, Bagas dan Siti menatap kembali tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Gua yang dulu menjadi tempat gelap penuh dengan kekuatan gaib kini tampak sunyi dan tak lagi menakutkan. Tanpa terasa, mereka berdua melangkah menuju mulut gua. Dan Bagas merasa bahwa ia harus menutup babak gelap dalam hidupnya itu. Dengan tekad yang bulat, Bagas menatap gua itu untuk terakhir kalinya dan mengucapkan janji pada dirinya sendiri dan Siti. Ia tidak akan pernah lagi terjebak dalam godaan kekayaan atau kekuatan yang mengikat. Gua itu yang kini tak lagi menjadi tempat untuk mencari kekayaan akan ditinggalkan selamanya. Mereka berdua bersama-sama mengubur pintu gua dengan batu-batu besar, menutupnya dengan harapan agar tak ada yang akan mencari jalan ke dalamnya lagi. Setelah peristiwa itu, Bagas dan Siti memulai kehidupan baru. Jauh dari bayang-bayang masa lalu mereka, Bagas memilih untuk hidup dengan cara yang sederhana, jauh dari kehidupan yang penuh dengan godaan dan kekuatan jahat. Ia mulai berfokus pada kebahagiaan keluarganya dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Siti yang selama ini telah berjuang untuk menyelamatkan kakaknya, merasa bahwa perjalanan mereka berdua belum berakhir. Walaupun banyak luka yang masih membekas, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Namun, meskipun mereka telah meninggalkan gua dan kutukan Nyi Blorong, mereka berdua tahu bahwa dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh kekuatan terang, tapi juga oleh bayang-bayang gelap yang selalu mengintai. Pelajaran yang terbesar mereka dapatkan adalah bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kedamaian dalam hati dan keberanian untuk mengubah diri. Setiap keputusan, setiap langkah yang diambil dalam hidup memiliki konsekuensi, dan tak ada yang lebih penting dari menjaga jiwa agar tetap bersih dan murni. Cukup sekian dulu alur cerita kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Bye.